Hai, balik lagi sama gue Dika, dan kali ini Moviekro bakal ceritain film Trapped. Bercerita tentang seorang karyawan yang tak sengaja terjebak di dalam apartemen, dan ternyata tidak mudah untuk keluar dari sana. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya, guys. Kisah dibuka dengan seorang karyawan perusahaan travel bernama Sauria. Dia naksir dengan teman sekantornya yaitu Nori. Sauria sering nelpon sepulang kerja tapi tak tahu harus ngobrol apa. Di kantor dia juga tak berani ngajak ngomong dan cuma bisa ngeliatin Nori diam-diam. Sampai akhirnya Sauria pun memberanikan diri mengajak Nori makan malam dan ajakannya pun diterima. Kebahagiaan Sauria pun hanya sekejap karena dia akhirnya tahu bahwa Nori akan menikah dalam waktu dekat. Sebagai seorang pria, Sauria tidak pantang menyerah begitu saja. Dia terus mengajak Nori kencan, dan tanpa disadari hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Sauria mengajak Nori ke rumah kontrakannya. Untungnya teman-temannya sedang pada tidur siang. Mereka pun akhirnya bersiap untuk bercocok tanam. Namun Nori sadar jika dia akan menikah. Dengan bersungguh-sungguh Sauria meminta Nori menikah dengannya, karena mereka berdua juga saling mencintai. Sauria pun berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka berdua, agar mereka bisa membangun keluarga bahagia. Akhirnya Sauria mencari kontrakan atau kamar sewaan yang sangat sederhana. Tetapi karena hanya punya uang Rp15.000, dia selalu ditolak oleh pemilik. Sampai akhirnya ada seorang pria melihat Sauria yang kesulitan mendapatkan rumah. Pria itu bernama Rahul. Rahul bisa membantu Sauria untuk tinggal di apartemen yang jauh lebih bagus fasilitasnya, bahkan selama 3 bulan hanya dengan uang Rp15.000 saja. Meskipun itu apartemen baru tapi tidak ada penghuni sama sekali di dalamnya, dan hanya ada seorang mbah-mbah penjaga yang juga agak tuli. Karena ternyata selama 2 tahun sejak apartemen itu dibangun, ada masalah di pengadilan terkait hak sewa tanah. Selama ini Rahul dan teman-temannya sering nongkrong di sana. Dia punya akses ke satu apartemen karena sudah kenal dengan penjaganya, dan apartemen itulah yang akan disewakan ke Sauria. Sauria pun kemudian bertanya, bagaimana kalau nanti ketahuan pemilik? Rahul menjawab aman karena sang pemilik tidak pernah datang ke sini. Setelah pintu yang agak macet berhasil dibuka, Rahul pun menunjukkan fasilitas yang cukup lengkap. TV, kulkas, air lancar, dan listrik juga aman 24 jam. Tapi karena listriknya bermasalah, Rahul pun akan memperbaikinya. Dan terlihat Sauria yang sangat senang mendapatkan tempat yang lebih dari cukup, dan dia hanya membayar sebesar Rp15.000 saja. Rahul pun memberikan kunci apartemennya. Lalu Sauria mulai mengemasi barang-barang, dan pamit pergi ke teman-teman kontrakannya, dengan alasan mau balik ke rumah karena ada urusan kerjaan. Malam itu Sauria langsung pindahan ke apartemen tanpa sepengetahuan penjaga karena sedang tidur. Keesokan harinya HP Sauria mati, karena ternyata colokannya agak error, dan harus digoyang-goyangin dulu biar nyambung. Katanya air lancar tapi pas mau mandi air tidak mau mengalir. Alhasil Sauria hanya sikatan pakai air mineral. Hari itu Sauria janji bertemu dengan Nori, dan seperti biasa pintu apartemen sangat susah dibuka. Saat Sauria memakai sepatunya di depan lift, dia teringat kalau HP-nya masih dicas. Dia pun masuk kembali dan meninggalkan kuncinya di bagian depan pintu apartemen. Tapi sialnya pintu model seperti ini akan otomatis menutup dan mengunci. Karena panik, Sauria mematahkan putaran kunci bagian dalam. Berbagai cara dilakukan, namun tetap tak bisa karena patahan terlalu dalam dan tak ada celah di sekitarnya. Akhirnya Sauria pun menelpon nomor bantuan untuk meminta nomor telepon tukang kunci. Setelah mendapatkan nomornya, Sauria langsung menelpon tukang kunci tersebut dan memintanya datang ke sana untuk menghancurkan slot kuncinya. Masalahnya Sauria tak tahu alamat apartemennya di mana. Dia kebingungan memberikan ancer-ancer, lalu baterainya pun habis. Tiba-tiba listrik kembali mati karena kabel-kabelnya yang rusak. Kepanikan semakin menjadi dan Sauria berteriak memanggil penjaga. Namun sayangnya apartemennya ada di lantai 35 dan tidak berdekatan dengan bangunan yang lainnya. Juga tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Setelah menyiram lukanya dengan air secukupnya, Sauria pun kembali memanggil orang-orang yang lewat di bawah. Tapi jelas tak ada yang bisa mendengarnya. Sauria yang makin emosi, HP-nya pun dibanting. Kemudian dipasang lagi tapi malah rusak. Coba teriak-teriak ke orang-orang di bawah sampai malam hari tapi tak ada yang mendengarnya.
hingga membuat Saurya kehilangan suaranya. Keesokan paginya Saurya kembali mengecek air dan listrik tapi masih belum nyala. Berbagai cara pun dilakukan, tetapi itu juga percuma. Saurya pun punya ide untuk melempar TV ke bawah, berharap penjaga sadar ada orang yang terjebak di atas. Tapi kakek penjaga masih sibuk dengan radionya dan juga tak mendengarnya. Sangat tidak memungkinkan kabur lewat jendela karena itu terlalu ekstrim. Sampai akhirnya Saurya mengambil tumpukan kardus, lalu menulis kata tolong dengan alamatnya, yaitu apartemen Swart menggunakan odol, dan kemudian melemparnya ke bawah. Percobaan pertama kardus jatuh di atas genteng. Di percobaan yang kedua dengan sisa-sisa odol, potongan kardus mendarat di rooftop sebuah gedung, dan tak mungkin ada orang yang datang ke sana. Karena odol sudah habis, Saurya pun melepas perban di tangannya, sengaja membuka lagi lukanya dan menulis dengan darahnya. Lalu kardus pun akhirnya jatuh di atas rumah warga. Seharian Saurya menunggu, sampai akhirnya ada emak-emak bernama Kajol yang mengambil jemuran. Tapi sayangnya dia tak melihat kardus tersebut. Karena kelaparan, Saurya mulai mencari makanan di sana. Tapi karena dia fobia tikus, Saurya pun terkejut saat melihatnya. Dia pun terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya air sempat menyala, tapi tak lama kemudian kembali mati. Saurya pun mengikat kacamatanya yang patah, kemudian kembali menusuk lukanya agar bisa menulis di kardus. Tapi kali ini dilempar ke arah penjaga. Dan seperti biasa si Mbah masih sibuk mendengarkan radio. Kemudian dia mencoba membuat ketapel-ketapelan dari barang-barang di sana, lalu menembakkan dengan kerikil ke arah Kajol yang sedang angkat jemuran. Tapi cara itu juga masih belum berhasil. Malamnya Saurya mencoba cara lain dengan menyobek-nyobek bajunya dan membentuk kata help di terali sambil terus memukul-mukul panci. Tapi tetap tak ada yang bisa melihat tulisan itu dari jauh. Karena kehausan dan tak ada cadangan air, Saurya berniat minum air kloset tapi dia mengurungkan niatnya dan meminum sedikit tetesan air dari water heater. Di satu sisi penjaga menemukan kardus yang jatuh, tapi dia tetap tak peduli karena mengira apartemen kosong. Sedangkan Kajol yang selalu rutin menjemur akhirnya menemukan kardus tersebut. Lalu dia pergi ke arah apartemen yang paling dekat dengan rumahnya, yaitu apartemen tempat si Saurya terjebak. Kajol pun bertanya ke penjaga, apakah apartemen itu adalah apartemen Swart? Kajol pun bertanya apakah ada yang tinggal di sini. Si Mbah menjawab apartemen ini tak berpenghuni. Tapi karena Kajol masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, diam-diam dia masuk ke dalam apartemen. Namanya apartemen sebesar dan setinggi itu, tak mungkin Kajol ngecek satu-satu ya kan? Apalagi Saurya ada di lantai 35. Karena tangga di sana gelap dan tak ada sedikit pun suara yang terdengar, Kajol pun akhirnya menganggap apartemen tersebut memang kosong dan tulisan di kardus hanyalah perbuatan orang iseng saja. Setelah itu Saurya pun membakar baju, celana, dan kasurnya agar semakin terlihat. Tapi tiba-tiba api semakin menyebar, dan dia langsung mematikannya. Lima hari sudah Saurya terjebak. Dia mulai berhalusinasi makan makanan mewah bersama Nori, dan melihat seorang penjelajah yang menyarankan makan kecoa. Saurya pun kembali mencari makanan, dan lagi-lagi bertemu dengan tikus. Saurya pun terlihat ketakutan dan hanya bisa bersembunyi sampai besok pagi. Saking hausnya dan tak ada minuman, akhirnya Saurya nekat minum kencingnya sendiri. Namun bukannya mendingan, malah makin haus dan lapar gara-gara muntah. Saat terbangun dari pingsannya, dia melihat seekor kecoa di sana dan terpaksa memakannya sampai akhirnya keajaiban pun terjadi. Hujan turun dengan sangat deras, dan Saurya segera meminum lalu menampung banyak air untuk persediaannya. Di hari ketujuh, seekor burung merpati mampir di balkon apartemennya. Saurya pun langsung mengetapelnya sambil menutup mata karena tak tega. Setelah merpati itu mati, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil daging dan memakannya. Tapi dia masih belum bisa. Karena ternyata Saurya dan keluarganya penganut agama yang tidak memakan binatang apapun, yang dipercaya bisa mendatangkan kesialan.
Tapi bodoh amat, merpati itu pun akhirnya dipotong lalu dibakar. Karena melihat si tikus yang berusaha mengambil makanannya, Pobia Sauria pun auto hilang dan langsung menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu Sauria mulai memakan dengan nikmat daging merpatinya, sambil mengajak ngobrol tikus tersebut. Keesokan harinya Sauria melihat dari pantulan cermin, jika ada balkon apartemen 5 lantai di bawahnya yang tidak ada teralis besinya. Dia berpikir dia bisa pergi lewat sana. Sauria berencana memotong teralis besi apartemennya dengan plat baja dari AC, tapi masih ada resiko yang lainnya, karena dia tak tahu apakah pintu apartemen di bawah sana bisa terbuka atau tidak. Belum lagi nanti pas turun, gak fokus dikit aja bisa auto meninggo ya kan? Sauria pun mulai mengiris teralis besi sedikit demi sedikit, dan tetap bertahan hidup dengan memakan undur-undur, kecoa, juga burung yang mampir di sana. Dia sudah tidak sabar keluar dari sana, kemudian kembali bekerja, menikah dengan Nori dan punya banyak anak. Perlahan-lahan hasil potongan sudah mulai terlihat. Setelah itu Sauria melepaskan sahabatnya, yaitu si tikus, agar dia bisa kembali hidup bebas. Untuk tetap menjaga staminanya, dia terpaksa minum air di tampungan yang sudah banyak jentik nyamuknya, namun jelas langsung muntah. Di hari ke-11, Sauria memakai sepatunya agar lebih kuat menendang teralis besi. Dan akhirnya bisa terbuka, sampai akhirnya satu persatu lantai dituruni. Namun dia tak bisa turun begitu saja ke balkon tujuannya, maka dari itu dia menggunakan sabuknya sebagai tali tambahan, agar kakinya bisa menapak ke besi paling atas. Di tengah rasa lapar, haus, dan kelelahan, Sauria terus berusaha agar jangan sampai terjatuh. Hingga akhirnya dia pun berhasil bebas dan menemui si mbah penjaga. Dia pun mengacukan jari pak ke si penjaga. Karena kelelahan dia pun akhirnya pingsan. Sudah seminggu Sauria dirawat di rumah sakit. Kemudian Nori yang mendapatkan kabar datang menjenguknya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sauria tahu jika Nori sudah menikah. Nori juga marah karena mengira Sauria sudah pergi meninggalkannya. Padahal Sauria selama ini terjebak di apartemen, dan dia tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Patah hati dan trauma dengan kejadian mengerikan itu, Sauria yang sudah pulih pun kembali bekerja. Tapi dia juga tidak dipedulikan oleh teman-temannya. Setelah itu Sauria pun kembali ke apartemen tersebut untuk mengenang kejadian kelam yang pernah menimpanya. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Itulah kisah film Trap, guys. Menurut kamu, pesan moral apa yang ada di film ini? Komen ya. Sampai di sini cerita kali ini. Semoga kalian suka sama kisahnya ya. Makasih udah nonton sampai habis, guys. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.